Salam jumpa lagi dalam Apologetika Kristen Indonesia. Tema kita hari ini adalah kebenaran nama Sang Mesias, pembuktian terbalik nama Yesus ke dalam huruf-huruf Ibrani atau Aramaik. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya kasihi, hari-hari ini banyak orang yang mempersoalkan tentang nama Yesus, sehingga kami merasa perlu adanya penjelasan tentang hal ini. Kalau kita buka-buka medsos, kita akan menemukan banyak orang yang mengajarkan tidak boleh menyebut nama Yesus. Mengapa? Alasannya macam-macam. Ada yang mengkaitkan nama Yesus dengan Dewa Zeus. Mereka mengatakan bahwa us di bagian akhir nama Yesus berasal dari nama Dewa Zeus. Dengan demikian nama Yesus adalah nama palsu dari Yunani, bukan dari surga, sebagaimana nama Yeshua, yaitu nama yang diberikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria. Demikian klaim yang mereka sampaikan. Yang lain lagi mengatakan sus artinya kuda dalam bahasa Ibrani, dan dengan sengaja mereka membuang Y di depannya. Terlalu banyak orang yang kreatif, yang mencari-cari soal dan berlagak tahu dengan ilmu cocokologinya. Dengan demikian mereka hendak mengatakan bahwa nama Yesus ini tidak boleh digunakan oleh orang-orang Kristen. Jika ini benar, maka konsekuensi logisnya, setiap orang yang selama ribuan tahun berseru kepada nama Yesus, otomatis tidak diselamatkan. Menurut mereka, yang menyelamatkan itu hanya nama Yeshua. Ya Bapak Ibu, saya tidak anti dengan nama Yeshua, karena memang pengucapan itu ada dalam bahasa Ibrani atau Aramaik. Bahkan saya juga sering mengucapkan nama Yeshua HaMashiach, yang adalah nama yang sama dengan Yesus Kristus dalam bahasa Yunani, atau Yesus Kristus dalam bahasa Indonesia. Kalau kita mau jujur, maka kita harus menyelidikinya dalam bahasa Aram, yaitu bahasa sehari-hari yang digunakan oleh Yesus dan para muridnya. Di sana kita akan menemukan bahwa pengucapan nama Sang Mesias dalam dialek Ibrani Aram di berbagai daerah Israel pun ternyata berbeda-beda tergantung daerahnya. Pengucapan Yeshua adalah Hebrais dialektos, yaitu pengucapan bahasa Aram dalam dialek orang-orang di daerah Yudea. Dan ini berbeda dengan dialek Aramaik di daerah Galilea, termasuk kota Nazaret, di mana pertama kali malaikat Gabriel mendatangi Maria dan memberitahukan perihal kehamilannya dan perihal nama Sang Mesias kepadanya. Nah, nama seperti apa yang sebenarnya diucapkan oleh malaikat Gabriel saat ia pertama kali menyampaikan berita tentang kelahiran Sang Mesias kepada Maria? Kita baca Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-31. Demikian bunyinya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Perbincangan ini berlangsung di kota Nazaret yang di Galilea. Apakah saat itu malaikat Gabriel menggunakan dialek Yudea di daerah Galilea dan benar-benar mengucapkan Yeshua, sehingga nama inilah satu-satunya yang paling benar sebagai nama yang diberikan dari surga? Sebagai contoh, bila Maria tinggal di daerah Jawa Tengah dan malaikat Gabriel mendatanginya di daerah tersebut, apakah Gabriel akan menggunakan bahasa Sunda untuk berbicara dengan Maria yang sehari-hari berbahasa Jawa? Saya tidak yakin, saudara-saudara. Bukti perbedaan dialek Yudea dengan Galilea yang terekam dalam Injil Matius, yaitu pada waktu Petrus menyangkali Yesus 3 kali dalam pengadilan Yesus. Petrus ternyata dikenali oleh orang-orang di situ dari dialek Aram Galilea yang ia gunakan, yang tentunya berbeda dengan dialek Yudea tempat berlangsungnya pengadilan Yesus. Matius pasal 26 ayatnya yang ke-73, demikian bunyinya. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata,
Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Terjemahan literal mengatakan tutur katamu membuatmu kentara. Ini maksudnya Petrus dikenali karena dialek Galilea yang sehari-hari digunakan Petrus dengan Yesus dan para murid lainnya. Selain dialek Aram Yudea dan Galilea, masih ada lagi beberapa dialek Aram lainnya. Ada sekitar 7 dialek yang ada di daerah-daerah Israel dan sekitarnya. Dari sinilah muncul beberapa pengucapan dialek untuk nama Sang Juru Selamat yang berbeda-beda. Seperti Yeshua, Yesu, Yesoa, Yeso, dan seterusnya. Yang berasal dari akar kata yasa yang berarti keselamatan. Lalu mengapa dalam naskah Ibrani Aram Injil Matius tertulis Yeshua? Nah, kisah Injil ini ditulis dan dilaporkan belakangan sekitar tahun 60 Masehi dalam dialek Yudea oleh Matius. Tetapi sebenarnya Gabriel berbicara dengan Maria dalam dialek Galilea saat ia menyampaikan perihal nama Sang Juru Selamat kepadanya. Kalau kita menggunakan sistem pembuktian terbalik dari jejak-jejak data yang terekam dalam manuskrip Yunani, kita akan menemukan bahwa nama Sang Mesias dipanggil Yeso atau Yesoa dalam dialek Galilea. Cara pembuktiannya begini. Dalam teks Yunani untuk nama Yesus tertulis huruf-huruf I-E-S-O-U-S, Yesus. Huruf Yod tidak ada dalam bahasa Yunani, adanya iota. Sehingga otomatis saat ditransliterasi menggunakan huruf iota. Sehingga YE dalam bahasa Aram berubah menjadi IE dalam bahasa Yunani. Kemudian huruf Sin atau SH dalam bahasa Ibrani Aram juga tidak ada dalam alfabet Yunani. Adanya huruf S atau sigma. Sehingga otomatis SH atau Sin ini berubah menjadi S atau sigma. Dan selanjutnya teks Yunani menggunakan huruf O atau Omikron dan bukan huruf U atau ukubus dalam bahasa Ibrani. Sehingga kita mendapatkan Yeso dalam transliterasi Yunaninya. Yang kalau dikembalikan dalam huruf-huruf Ibrani Aram kita mendapatkan Yeso. Dan kalaupun ada huruf A di belakang nama Yeso pasti dihilangkan. Karena nama yang berakhiran A dalam bahasa Yunani itu bergender feminin. Sementara Yesoa adalah seorang pria atau laki-laki. Sehingga otomatis diganti dengan suatu gelar untuk seorang pria yang dihormati atau ditinggikan dalam bahasa Yunani. Dari sinilah kita mendapatkan nama Yesus dalam transliterasi lengkap Yunaninya. Yesus, Bapak Ibu. Akhirnya bila nama Yesus dikembalikan ke dalam huruf-huruf Aram dialek Galilea asli Yesus dan para muridnya, kita secara akurat akan mendapatkan Yeso atau Yesoa dan bukan Yesua. Inilah cara pembuktian terbalik dari nama Yunani kembali ke nama Ibrani Aram. Dalam hal ini teks Yunani sudah sangat jujur mentransliterasi nama Sang Mesias tersebut secara apa adanya, yaitu Yesus. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa nama Yesus bukan nama ilah lain, hanya sekedar dialek dalam lidah dan transliterasi huruf-huruf orang Yunani, dan itu adalah pribadi yang sama dengan yang dimaksudkan oleh orang-orang Yahudi di Israel, termasuk pribadi yang sama dengan nama Yesus yang kita gunakan di Indonesia. Jadi boleh-boleh saja menggunakan nama Yesus, lidah Indonesia, termasuk nama Yeshua Hamasya, lidah Ibrani, Yeshua de Mesiha, dialek Yudea, dan dialek Aram lainnya seperti Yeso atau Yeshua de Mesiho, dialek Galilea juga boleh, atau bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan seterusnya. Boleh-boleh saja. Itu bukan nama berhala seperti yang dikatakan oleh orang-orang tersebut.
Toh bukti penulis Injil secara sah dan meyakinkan mengatakan bahwa tulisan di atas salib untuk nama Sang Juru Selamat tertulis dalam 3 bahasa, yaitu Ibrani, Yunani, dan Latin. Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-20. Hanya orang yang tidak paham latar belakang bahasa dalam berbagai dialek Aram dan persoalan transliterasi ke dalam huruf-huruf Yunani inilah yang dengan mudah mengatakan tidak boleh pakai nama Yesus. Itu adalah nama berhala Yunani. Yesualah yang paling benar, yaitu nama yang diucapkan oleh malaikat Gabriel. Padahal kalau diteliti secara literal, kamu punya juga belum tentu benar. Sebagaimana yang telah kita sama-sama buktikan di atas, Bapak Ibu. Apa yang saya sampaikan ini tidak bertujuan untuk semakin membuat rumit persoalan iman kita, tetapi semata-mata sebagai masukan berdasarkan data dan fakta yang kita dapatkan melalui sistem pembuktian terbalik. Kiranya hal ini menjadi pelajaran agar kita tidak mudah menghakimi yang lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.